gini aja ya. Iyalah. Saya kira mendung. Hah? Kira mendung. Dikira mendung. Iya. Gitu ya. Selamat sore. Tanya berapa nih? 16.44. Nyore. Halo, apa kabar? Oleh. Baik dong. Kita di kawasan Sekitaran Danau Situ Gintung. Situ Gintung ya. Agak menjauh dikit. Tangsel Fox City. Yo. Tanah kelahiran. Tanah kelahiran ya. Tanah kelahiran lo ya. Itu dari kecil lah di sini. Dari kecil ya. Nama ini Lo lahir di mana? gue di US kan. Oh di US ya, anjrit. Salah gua. Enggak, tapi abis pulang nomor berapa lo? Langsung ke Ciputat sini? Enggak, ke Jaksel. Oh, Ciputat. Anjir. Bukan, Sambas. Oh, Sambal. Tahu yang daerah-daerah sate itu. Tahu. Iya benar kayak. Sate tadi udah habis itu tahun 80 baru masuk Tangsel. Tua juga kita ya. Dulu masih sepi segala macam, sekarang udah penuh dengan penuh dengan toko. Ini ada Asring. Sebuah warung kopi di Jalan Terusan Bendungan Danau Gintung. Ya. Namanya Gorgom. Markas Gorgom. Tadi tadi aja nama Gorgom. Jadi ngapain lagi? Lagi sibuk naon. Gue biasanya ini suka jalan. Dulu lari sekitar 3 tahun lalu lah gue lari. Tapi udah 2 tahun terakhir gue kayaknya, aduh gue jalan ya. Jalan sore atau jalan pagi tergantung waktu luangnya lebih banyak mana gitu. Kalau jalan ternyata nggak terlalu capek setelahnya. Ya, kalau lari kardionya ternyata buat gue kayak terlalu berat. Kadang masih 2 hari tuh kayak masih ada sisa capeknya. Tapi kalau jalan habis bangun tidurnya udah hilang capeknya, walaupun ya kardionya nggak terlalu ngos-ngosan lah gitu kira-kira ya, tapi di kakinya kalau jalan itu lebih capek ya dibanding lari. Dicatat Strava gitu? Enggak gue nggak yang Strava, gue pakai apa ya? Under Armour, pakai apps ya buat kilometer sama speed ya. Lu kira-kira kalau lari satu sesi lari berapa? Wah, gue ikut tim yang, kalau di CFD gue ikut tim yang 8 menit. Hah? Maksudnya? 1 kilo 8 menit. Kadang 7.30, kadang 7.30, kadang 8 menit. Itu masuk hampir lari ya? Oh, kalau lari. Kalau lari. Kalau jalan sekarang. Kalau jalan gue 9.30. Iya. 9.30. Paling cepat gue 9.10. 5 kilo, soalnya ini danaunya 5 kilo. Jadi kayak pas gitu. 4 kilo sekian, tapi kalau dari rumah 5 kilo. Jadi pas lah. Paling lama 48 menit. Lo tim lari pagi apa lari sore? Gue lebih banyak lari jalan sore. Jalan sore. Oke. Kalau di USA lari sore juga? Pagi biasanya. Lari pagi. Kenapa? Pas zaman orang COVID kerja. Jadi kan anak gua kerja ya anak gua sekolah, istri gua kerja. Gua biasanya kalau nggak janjian gitu ya, kalau dia pengen lari juga ya kita pagi, tapi kalau dia enggak ya gue sendiri pagi juga tapi biasanya. Ngomong-ngomong, kita jalan sekarang tahun 2024 ya, kita jalan ke mana? Ada motor lewat ya, dari tadi juga banyak, ini gede kan ya. Jalan ke masa lalu. Lo mulai ngeband dari kapan? SMP kelas 2. SMP kelas ngeband ya. Gara-gara ya gitaran di komplek di rumah gitu. Dari gitaran tuh dari umur kelas 5 SD lah, nongkrong ada orang punya gitar, gue nongkrongnya sama anak SMP gitu misalnya. Senior dia udah punya gitar. Nah, terus kita, jadi kalau di rumah komplek tuh dulu ada bangku-bangkunya di depan rumah, lucu. Jadi kita emang difasilitasi untuk nongkrong ya. Jadi di gerbang rumah ada bangkunya bangku kanan kiri. Iya, jadi kita istilahnya apa gitu, gue lupa. Oh ya. Iya. Nah, itu seru banget. Jadi kita
di setiap rumah begitu. Jadi kita mau nongkrong di depan rumah siapa kelihatan dari jauh. Oh, ada orang nih. Oh, lagi nongkrong di rumahnya ini. Udah samperin, ada gitar. Terus mulai belajar gitar. Kelas 5 SD, 6 SD Kelas lagu. 5. Iya, lagu-lagu Gomblo. Yang lu bisa Iwan pertama Fals, apa? Gomblo. Lagu apa tuh? Satu chord, satu putaran progresi chord bisa dapat 2 lagu. Di radio itu apa? Ku gadaikan cintaku. Gandai Cinta Sama apel. Itu kan chordnya Oh. mirip-mirip lah. Jadi kayak belajar dikit bisa itu. Bukan Jatuh Cinta Lihat Tai. Iya. Coklat, bukan? Enggak, bukan. Iya, terus ya di situ bermain Ican. Gue dulu ada anak komplek gue namanya Ican. Dia ngajarin gue gitar. Terus dia kan pas gue SMP dia udah SMA. Dia mulai teman-teman SMA-nya dengerin Metallica. Ya gue ikut beli kaset. Asik. Juga awal beli kaset dari sama kalau nggak salah sama Ican juga ya kali ya gue ke duta apa ya? Duta audio. Di audio. Di Blok M ya? Iya kali ya lu. Gue beli Rockset, gue inget banget. Itu jadi kaset yang pertama kali lu beli dengan kesadaran sendiri lo pilih Rockset. Gue pikir pang-pangan gitu. Ternyata Gara-gara rambut ya? iya, dan enggak, bukan hanya rambut. Ininya dong, desainnya kan juga potongan-potongan kertas gitu kan. Kayak potongan-potongan headline. Potongan headline ya. Jadi kan itu kan kayak clipping kan itu style punk juga. Secara artistik kayak punk nih yang kalau kita lihat Nevermind, The Bollocks apa gitu ya. Juga kayak gitu desainnya, gue pikir ternyata pop ya, tapi ya masih masuk juga sih di area itu walaupun ada rasa salah beli tapi kecewa kayak ya boleh lah, lagi ngetop juga gitu loh. Iya kan ada di radio lo nggak apa maksudnya kan ada di radio, nggak tahu bahwa pas ke toko kaset nggak tahu, telat di radio apa di TV kan? Iya di radio ya, itu kayaknya bukan yang ngetop yang It Must Have Been Love kalau Dress for Success ya? Atau Look Siska tuh dulu. Iya. Yang itu kan ya? Iya. Siska. Ya, tapi habis itu belinya bener. Apa? Mulai Fat No More, beli Ride the Lightning, terus mundur. Soalnya Master of Puppet dulu, terus Ride the Lightning, terus Anthrax, apa tuh album pertama, State of Euphoria, Skid Row mungkin album pertama juga. Mulai bener. Fat No More sih yang wah apaan lagi nih gitu. Gay Black nih gitu. Kok gini ya? Itu juga lumayan. Zaman dulu, iya, bener. Zaman dulu referensinya terbatas ya. Iya. Majalah. Ya, lumayan lah itu. Ya majalah tapi dengar-dengar dari orang. Lebih referensi orang lebih strong ya. Iya juga, tapi iya sih terutama apalagi kayak metal gitu. Jadi ada temennya Ican di sekolahnya suka metal. Akhirnya si temen gua itu bawa kaset metal ke rumah yang buatan Malaysia. Irek gitu kan, apa ya? Irek ya? Ya kan kayak gitu-gitu kan. Jadi gua dengerin apa tuh? Gua dengerin Dead album 1-2. Yang apa? Leprosy sama apa ya? Spiritual Healing. Necrodead. Akhirnya kan yang keluar di sini juga ada beberapa. Necrodead, MKA, DRI, terus DRI keluar sini nggak sih? Kayaknya enggak deh, kayaknya Malaysia ya. DRI Malaysia juga, berarti itu sama itu ya. Alkoholika, SID, terus Manowar mah keluar di sini ya. Iya keluar. Manowar Testament keluar di sini lah ya. Itu. Ya terus kalau dari belajar gitaran di apa namanya depan rumah tuh, terus pas SMP mulai ngeband kelas 2 gue pertama kali manggung. Apa lagunya? Future World. Future World itu ya Halloween. Future World ya? Mungkin ya. Kalau gua salah gua ada Fade to Black. Lebih gampang. Fade to Black. Itu lo main gitar? Gue main gitar sama nyanyi. So nyanyi?
Berarti istilahnya ritme gitar apa? Iya, gue ritme gitar. Gue Oke. yang main teng teng tang teng teng tang teng, tapi nyanyi lah gitu. Oh, ternyata gue 17-an. 17-an ya? 17-an di Pondok Pinang, tapi Pondok Pinang. kampungnya rumahnya temen gue yang drummer. Temen Oke. gue yang drummer anak Pondok Pinang. Terus ada acara 17-an nih, wah hancur banget, parah. Mainnya fales, gitarnya fales, terus gue nggak punya gitar kan. Kok nggak enak gini, nggak ada sound check. Ini gitar lo, yang lo mainin gitar siapa? Gitar kan Gitar TKP. Gitar TKP, ternyata belum dicun. Kita nggak tahu kan kalau kok nggak enak gini ya. Ternyata kan nggak pasti, belum tentu ngecun. Belum tentu. Dan yang parahnya lagi, gue duduk di sini, monitor gue di sini, suara gitar gue di sini, jadi gue dengar suara gitar orang lain, jadi gue nggak tahu. Wah parah banget katanya. Kata Gitar kakaknya, temen lo ya? kata kakaknya itu gitar yang satunya lagi Tamar. Tamar ya? Jadi gitar Tamar di gue, gitar gue apa namanya? Gitar di Tamar dengan monitornya. gitar gue parah banget pasti. Terus kata kakaknya teman gue yang nonton, gila jelek banget, falas gitu. Wah, apa kita cuek aja dua lagu kalau nggak salah tuh Fade to Black sama apa ya? Mungkin yang gampang itu Got the Time kali ya. Soalnya ini jago nih drummernya, jadi dia bisa main yang gudak tuh jago. Jadi kita wah seneng. Terus kalau kayak Got the Time Anthrax kan gampang, kita ada dengan. Ya itu kalau nggak salah tuh kalau Got the Time sama mungkin Fade to Black kali ya. Kayak fast forward tahu-tahu pas SMA gitu, lo kan juara, lo dan band lo kan juara festival band Jakarta ya? Ya itu kan dia tuh belajar terus lesson learn dari pertunjukan pertama lo ya? Iya, terus habis itu gue terbiasa main di komplek gua, ada yang jago banget main gitar, Ono namanya Ono. Dan dari situ kalau dia manggung kadang gue suka diajak di komplek. Nah terus ya udah gue jadi mulai, maksudnya ngeband sama dia gitu? iya, mulai nyanyi sama dia gitu ya, mulai nyanyi, nongkrong main gitaran. Terus kalau ada 17-an di komplek juga main nyanyi. Dari situ terus sama band SMP tadi 3/4-nya satu SMA, kecuali drummernya pindah SMA. Akhirnya kita ketemu drummer baru sama teman sekolah sama main keyboard. Ya udah dari situ sama band SMA lebih serius karena ya udah mulai nemuin kayak enaknya gitu kali ya main musik. Yang akhirnya menang. Ada ya gitu festival, ada menangnya ada kalahnya juga. Iya sih, kan. Yang pas menang kayak gue nonton pertunjukan Holil manggung itu di pertama di SMA 6. Oh ya, menang ya gue. Iya, ya, Pull Me Under. Anjir. Gue main Dream Theater ya? Iya itu udah mulai main Dream Theater, wah gila. Sama apa lagi? Itu apa surround gitu gue lupa deh. Surrounded kali ya? Surround. Ya, Kayak dua-duanya jangan-jangan. Mungkin. Ya, itu ya itu pas mereka keluar ya album yang itu gue suka ya. Ya akhirnya manggung bawain itu festival menang. Kayak gue kayak ngakalin festival. Festival kayaknya juri-jurinya kayaknya doyannya yang secara musikalitas susah gitu. Ya udah kita bawain aja yang tingkat kesulitannya agak gimana gitu. Belajar sebenarnya nggak jago-jago amat sih, cuma belajar suka lebih serius gitu dan ya ada menangnya juga. Kalau zaman dulu belum ada YouTube. Belum. Belajarnya gimana? Ya ngulik aja biasa, direkamin. Kadang kalau ada tape yang bisa dilambatin kayak gitu. Biasanya triknya tuh. Bener juga ya. Belum ada apa namanya YouTube ini ya. Namanya ngajarin chord-chordnya gitu. Tapi ada majalah chord sih. Oh iya itu ada majalah termasuk juga. Dapat akses ke majalah kayak gitu ya. Ya. Tablatur Guitar World. Gue dulu pernah festival di kampus apa ya? Budi Luhur mungkin. Kalah. Yang juara siapa? Stinky. Oh. Stinky, tapi dia bukan namanya Stinky. Tapi lu inget nih, Stinky namanya bandnya. Kalau nggak lu lihat salah si Andre. belum ada. Oh, bandnya ya? Tanpa Andre. Belum ada. Jadi mungkin berempat atau dia kalau nggak salah namanya Slogi.
Slogi. Jadi anak SMA. Oh, Slogi. Jakbar 78 kali ya? 78 kayaknya. Slogi itu merek ini ya. Ya, underwear. Underwear. Ya gitu. Kalau nggak salah terus Bahasa Indonesia pas dia rekaman mainstream ada Andre. Nah, oke. Tapi sebelumnya kayaknya semua personilnya selain Andre itu jadi dari band itu kayaknya. Dulu Megadeth. Mainin Megadeth. Megadeth. Wow, Hangar Hollywood. 18. Iya, Hollywood. Gue lupa apa ya, Hangar 18 atau Hollywood Iya. lupa. Kira-kira gitu lah. Wah, rapi sih emang. Sementara itu pas itu lu main apa? Pas itu lu mainnya lagu apa? Lupa gua. Tapi ya buat lagu kadang-kadang kan. Buat lagu. Lupa gua main lagu apa ya. Kayak gua kalah tuh. Terus ada juga tuh dulu gue pernah dapet tuh kaset kalian pertama tuh ya kali ya. Lul apa Iya ya, orang bilangnya lul, tapi kata teman gua lal ya, gua ngikut lal. Anyway. Itu ya mainin kayak Smashing ya. Kayak Smashing. Tapi jelek banget rekamannya, parah. Yoi. Tapi nggak apa-apa lah itu. Ini apa namanya, pelajaran. Aduh jelek. Tapi sebagai sebuah semangat sih lucu juga sih. Dari yang mulai teknikal ya, teknikal kayak main kayak Dream Theater gitu. Terus mulai main yang lebih sederhana kan sebenarnya itu ya, kayak Smashing Pumpkins. Tapi kan aransemennya enak gitu ya. Gimana rasa, berarti rasa ya. Rasa bukan hanya teknis aja. Yang ya mulai sih itu mulai cikal bakal. Oh gini ngaransemen yang lebih bold untuk suatu karakter gitu ya. Nyari-nyari. Lo kalau lagunya berapa sih? Lalu itu 4 yang direkam itu ya? Yang direkaman itu kaset ya? Rekaman itu ya 6 kali ya? 6 ya? Aduh, yang gue inget Oksigen, Serangga, ada Benur, Tersenyum lah itu Serangga ya. Ada ini jauh sama jauh yang Benua. dinyanyi, iya jauh yang dinyanyiin sama oh kok jauh enggak yang dinyanyiin sama Cempaka. Oh gitu, dibawain ulang sama Cempaka ya. Dengan nama apa? Sura. Oh gitu. Itu gue main ya. Iya jauh. Oh gitu. Tapi ntar lo denger deh Cempaka. Sura ya. Suraa. Oke, jadi kalau pemirsa tadi itu sebelum sama itu masih sama teman SMA, bukan belum sama Adrian. Oh iya. Belum sama Adrian. Adrian sempat lul nggak sih? Adrian kan sempat teman SMA tapi beda band. Ya. Tapi dia sempat lul nggak? Enggak. Oke, berarti kalau yang kaset lul ini terus ada kayaknya Benua itu dibawain sama sama band dari Malang. Oke. Dia nemuin itu dari temannya kali ya gitu. Terus bilang sama lo, dia mau dibawain. Aduh, kok gue lupa namanya ya. Tapi ada bisa didengarkan di mana gitu nggak? Iya, kayaknya bisa Benua ya. Judulnya Ntar kalau ketemu gue coba gue tulis deh. Kayaknya 6 lagu. Iya. 6 lagu. Ada sih yang gue inget ya, yang jelas sih. Wah, balerina lagi. Ya, tapi beda balerinanya. Terus kita rework gitu ya. Tapi kalau yang dengerin balerina zaman dulu, tahu loh ada bagian yang ini bagian dulunya. Iya, gitu. Iya. Wah, itu ya lucu sih bisa ngelihat perubahan cara pandang terhadap musik di era itu sama era sekarang gitu. Kayaknya kan kalau kita mainin, kayaknya ini Nora nih ya, berubah sekarang nggak di situ jiwanya gitu, pengen ubah kemana, itu lucu, bisa ke-track. Iya. Jadi tadi apa jauh jauh dibawain sama temen dari Malang tadi. Bukan jauh, Mas. Cempaka Sura. Cempaka dengan nama Sura. Tadi Benua ya? Benua sama orang anak Malang. Aduh, kok gue lupa sih dulu. Cari tahu deh. Nama bandnya apa ya? Tommy, gue inget namanya Tommy, tapi nama bandnya. Makasih Tommy telah membawakan. Jadi elektronik. Oh baik. Elektronik. Kalau balerina di album itu juga ada ya? 2 ya? Album 2. Balerina album 2. Jadi udah mulai kehabisan stok. Oke. Pokoknya yang lama-lama aja terus di reworks lagi. Iya. Iya ya, gila juga tuh. Ada yang masih bisa menemukan di Pasar Loak. Oke.
Bisa ya. Covernya warna kuning. Ada di kamar gue di somewhere. Oh ya. Ini kalau Ntar lu kasih ini aja, lu edit, lu kasih ini kotaknya gitu, ting atas. sering boleh. Ini kan kalau ngomongin album ERK nih, kan ERK ya. Satu sama dua tuh, di satu oke lah ya berdamai gitu. Kedua tuh kan rada mirip kedua ke album satu. Iya, Ya kan? karena pendek waktunya. Karena waktu persiapannya gini, ya. Jadi itu album yang kayak gua rekam sendiri tuh. Terus kita ke Tropik di Bandung karena geng Bandung waktu bikin album sendiri itu ngerekamnya di Tropik. Oke. Cetakan kaset. Jadi gua ke Tropik Bandung nyetak 100. Album pertama nih ya. Oh, iya, mini album itu namanya Olal itu. Terus Oke. terus dijual teman-teman. Udah nih. Dikirim demo ke beberapa major label. Sempat ada yang prospek tapi gagal. Akhirnya bubar bandnya. Ya gitu aja. Itu kira-kira 9 berapa ya? 98. Terus gue sama Adrian mulai, karena gue udah nggak punya band, Adrian jiwa musiknya tinggi, punya band-band yang nggak terlalu serius juga, mulai sering nongkrong bareng dan ngeband, mulai bikin lagu, nginep di rumah, bikin lagu, akhirnya 99 itu mulai bikin 4 track di rumah, pakai 4 track Tascam, 4 track, mulai bikin, ada demonya, ada Hujan Jangan Marah. Tapi gitu. itu kasetnya kemana nggak tahu, pokoknya tapi gue inget ada Hujan Jangan Marah, ada Debu-Debu, ada apa lagi ya, Bikin di rumah sendiri. bikin di rumah pakai 4 track itu. Rumah lo? Di rumah gua dulu bikin 4 track, dengar terus akhirnya itu 99 ya, 2001 mulai ketemu Akbar. Akhirnya mulai ngeband tuh. Akbar baru masuk studio. Sebelumnya di kamar doang. Gonjengan gitar berdua. Gue gonjengan berdua berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 2099 2001 tuh ngumpulin lagu. Terus baru yang ngeband ke studionya setelah ada Akbar. Kalau misalnya Adrian juga main gitar dulu. Iya. Baru sama ini aja dia main bass ERK. Oke. Oh ini, kalau ini ngomongin album ERK kan tadi bilang tuh album 1 sama kedua tuh ini dasarnya adalah yang lu bikin berdua sama Adrian tadi itu ya. Misalnya tadi gue bilang Hujan Jangan Marah, ya udah dibikin lama 99 gara-gara banjir waktu itu, tiba-tiba ada banjir ya, kita kaget gitu. Bikin 99 tapi nggak masuk ke album 1. Masuknya ke album 2 karena aduh kok kayaknya ada yang kurang pas nih gitu. Belum serap. Tapi pas kita mulai ngeband latihan itu 2001 sampai 2000 berapa ya? 2005 lah ya, mulai ngumpulin materi. Di antaranya ada Hujan Jangan Marah, ada Balerina juga. Kan yang udah ada lama. Iya. Terus abis itu bosan nih jadi bikin Daur Baur. Sebenarnya rekaman sinestesia dulu. Rekaman dulu Sinestesia, terus tapi kayak jadi album 1 udah direkam, terus di mixing, nggak puas kita sama hasil mixingannya. Kok gini ya, kurang apa, kita nggak ngerti rekaman apa gimana, kok nggak sesuai di kepala. Akhirnya kita rekam lagi album pertama, album 2. Materi album 2 kita rekam. Iya. Jadi album 1 padahal sebelumnya udah ada. Album 1 kita nggak mau keluarin. Maksudnya nggak jadi dirilis. Yang album 1 nih. Album 1 yang udah jadi album 1. Iya. Nggak jadi dirilis. Tiba-tiba kita rekaman aja. Pada satu saat gue lupa ada acara ulang tahun atau selamatan di rumahnya Bin. Itu sayang nggak sih nggak dirilis gitu. Terus akhirnya gue inget banget kita masuk ke dalam garasinya rumah Bin, dengerin di mobil ada Vanco. Terus gimana kalau di mixing ulang? Oh gitu. Nggak usah rekamannya udah lah ya. Nggak usah direkam ulang tapi mixing ulang. Oh ya boleh juga. Tapi itu kita udah hampir selesai nih album kedua. Gitu. Tinggal masukin beberapa lagu. Yang lagu Hujan Jangan Marah udah masuk. Tinggal yang mungkin yang belum ada itu lagu-lagu terakhir di album kedua tuh Kamar Gelap. Ya udah dari situ ya udah deh di mixing ulang. Mixing ulang kok enak ya. Kok kita suka. Akhirnya dirilis lah. Setelah di mixing bantu oleh Vanco ya. Iya 2007.
Mungkin prosesnya tuh 2007 April gitu kali, Agustus kelar, ya Agustus dirilis. Nggak lama karena akhirnya album 1 jadi dirilis, kita mulai lebih slow untuk ngerilis album yang lagi dikerjain itu. Tapi slownya pun Yang 3 nih sebenarnya. album 2 enggak, album 2. Album 2. Album 2 ya setelah rilis berarti album 2 mungkin langsung diselesain akhir tahun 2007. Jadi udah siap, ada persiapan 2008 untuk finishing dan lain-lain. Ya akhirnya 2008 Desember keluar album 2 karena sebenarnya dia udah dikerjain duluan. Nah dari situ ya gitu deh, banyak manggung, mulai lebih banyak manggung. Terus dulu waktu di era-era 99 sampai 2001 nginep-nginep di rumah gua sama Adrian tuh kita dengerin progressive rock Indonesia lama maupun yang dunia gitu ya. Atau kayak pengen Kalau nyebut nama misalnya? ya misalnya Yes atau Genesis atau King Crimson atau Procol Harum kayak gitu-gitu Lokalnya? Lokalnya ya Asia lah pasti. Pilihannya nggak banyak sih. Kalau lokal, ya lokal bilang nggak banyak. geng begangsaan gitu. Yang begangsaan ya Pegangannya Yoki lah ya. ya Yoki. Terus Ya udah terus kayaknya lucu juga kita ke arah situ ya gitu. Dan mulai ngerekam dari 2010 tuh. Satu persatu fragmen-fragmen kayaknya ini dicampur ke sini, dicampur ke sini, dicampur ke sini gitu. Jadi nggak dari awal kita masuk ke studio tuh udah tahu mau nulis apa. Walaupun batangnya udah ada, tapi kita juga nggak terlalu tahu lah nanti jadinya akan kayak gimana. Beda sama album 1-2 yang ngerekam ke studio udah tahu nih kita. Oh iya. Jadi emang lebih mahal, tapi waktu itu udah agak punya duit, ya udah nggak apa-apa lah ya. Iya. Makanya kayak apa istilahnya? Kalau Synesthesia kan ada beberapa lagu yang emang potongan dari beberapa lagu kecil gitu ya. Betul. Jadi emang ditempel-tempel kayak kolase gitu. Tapi memang sudah dirancangnya udah bagian dari part 1 2 3, part 1 2 3 gitu. Iya, sebenarnya ada ya, walaupun kejutan dari kitanya sendiri, maksudnya nggak nyangka lagunya bakal begitu juga ada sih. Maksudnya nggak yang semulus itu dari rumah udah dikonsep kayak gitu atau dari awal buat lagunya gitu, enggak juga sih. Kalau yang gue apa ya, gue tuh kepengen tanya tentang jalan 63 itu Kak, saya ya waktu itu kan kalau 1, 2 dan 3 tuh rada gelap ya. Rada gelap. Jalan 63 tuh terang gitu. Terang benderang gitu kan. Memang sayangnya ketika rilis kemudian besoknya pandemi. Pandemi kan. Itu gara-gara lagu lo juga sih, normal yang baru. Aduh. Coba ya. Gue mungkin mewakili orang yang kok nggak pernah dimainin sih lagu-lagu itu gitu. Jarang ya. Nah, ya nggak tahu juga. Kalau nggak pernah dimainin waktu era-era baru rilis ya dimainin. Iya. Dimainin sering, dimainin. Sebelum ada Rimpang apalagi masih dimainin. Tapi emang itu dirancang sebagai EP apa gimana sih? Enggak. Kalau yang dari awal didesain, jadi kan habis Synesthesia tuh 7 tahun dari album pertama. Ya, untuk menghindari kayak gitu, kita pengen ada rilisan lagi gitu. Ada kesempatan, yaitu kesempatannya gue akan pulang dari New York karena Irma udah selesai sekolah yang dokter. Jadi ini selesai dokter nih. Aduh sayang juga kalau nggak nyicipin rekaman di New York. Oh iya. Nah akhirnya tahun sebelumnya kita udah ke New York nih anak-anak. Gara-gara main di South by Southwest pada ke New York, kan udah tahu Medan ya. Kayaknya enak juga rekamannya. Ya udah dipanggil lagi anak-anak, masih punya bisa nggak? Masih. Ya udah akhirnya kita rekaman di New York. Summer nih, pengennya kayak orang residensi summer, ya jangan gelap lah musiknya. Akhirnya kita cari lagu yang tone-nya lebih bright, suasananya lebih ceria gitu, dan dapat 4 lagu itu karena ya nggak pengen banyak biayanya kan, nggak banyak juga kita itu ya, tapi termasuk stok lagu mungkin nggak sebanyak itu juga. Mungkin kalau kita cari 6 lagu masih dapat, tapi ya udah 4 lagu aja deh biar biayanya lebih murah dan itu kayak cocok lah untuk jadi EP. Jadi kalau sekitar
bukan sekitar. ERK ini dalam rangka ke Amerika 2 kali sebenarnya. 2 kali. Tapi yang merekam itu album kunjungan kedua doang. Kedua 2019. Oh, gitu ya. Makanya jadi kayak album liburan. Iya, album liburan. Rasanya rasa ceria, Ceria. ya. Dia memang kalau orang barat, bukan orang barat ya, orang di dunia atas apa di luar ekuator gitu, di luar khatulistiwa tuh berasa ya kalau gelap tuh lagunya gimana. Kalau iya. musim panas, musim semi tuh dengerin lagu gimana ya kalau orang orang Skandinavia. orang Indo nggak berasa sih. Iya, orang Skandinavia kan metalnya juga dingin ya. Dingin gitu ya. Kayak gitu-gitu beda lah. Anak Bandung juga suges-sugesnya kan Bandung banget sih rasa kan gitu ya. Gini kita kan ngerasa kalau anak-anak post rock kayak Bandung, suges tuh kayak oh ya Bandung gitu. Iya, berasa. Terasa. Nah itu kalau band-band juga ya. Makanya kalau kayaknya lebih pas kalau suges Bandung ya daripada Jakarta gitu ya. Iya. Kayaknya. Makanya mungkin juga awal-awal ERK kan kayak tarikan gelap-gelapnya begitu dikira band Bandung juga. Oke. Juga Banyak yang menyangka gitu. banyak yang nyangka ya. Kalau misalnya album keempat gitu, konsepnya itu terkonsep juga apa? Ini lagu gitu. Jadi kita udah nyiapin album keempat, tapi gara-gara pengen Sebelum rekaman, iya abis sinestesia. Habis Sinestesia. Nah, tapi gara-gara pengen rekaman, materi album keempatnya belum terlalu puas. Akhirnya diambil aja beberapa materi dari album keempat. Jalan 63 itu yang ceria-ceria. Jadi, Nah, dari situ dicopot-copotin. berarti kan kurang 4 lagu, kurang 3 lagu sebenarnya. Yang kita ambil 3 lagu, terus kita buat lagu baru. Tiba-tiba Batu itu lagu baru. Terus kita ambil lagu dari album keempat itu Jalan 63, Normal yang baru, sama Palung Mariana. Habis itu berarti ada 7 lagu lagi di album yang Rimpang itu yang udah kita bikin demonya. Nah, itu udah sama Reza. Belum. Yang demonya itu belum ada Reza. Oh, gitu. Resmis Kebun udah ada, tapi belum ada Reza. Terus belum ada More Vanguard juga belum. Udah ada musiknya aja. Rimpang udah ada. Segala macam. Lalu pas ada Reza diseriusin untuk ya udah kita selesaiin yuk. Kita mau arahnya kemana nih gitu. Beda lagi nih. Oh ya lebih synthesizer nih gitu. Oh, oke. Di Sinestesia ada sih synthesizer kayak merah, di bagian tengah ada synthesizer gitu ya, dikit-dikit. Tapi di Rimpang dengan adanya Reza jadi lebih banyak. Terus akhirnya kita nambah 3 lagu baru, Heroik, Ternak di Gembala, sama Sondang. Tapi itu emang apa ya? Rasanya apa? Rasanya? Bukan. Progresi ya. Progresinya kalau bisa di jeruk dan jeruk gitu. Apple tuh apple gitu kayak. Emang progresinya si Sinestesia sama progresinya Rimpang beda ya? Beda. Rimpang itu simple tapi kompleks. Iya. Kalau Sinestesia kompleks tapi sebenarnya simple tapi diperkompleks gitu. Beda kemampuan menulis lagunya ya. Walaupun banyak orang yang senang Sinestesia, ada yang senang Rimpang gitu. Tapi kalau buat gue kayak Sinestesia tuh sederhana, cuma di apa ya? Ditebelin. Iya, dibikin instrumentasi. Oke. Ya ada kita kayak mau ada instrumentasi yang non vokal gitu ya. Musik yang non vokal, ya, instrumentalnya lumayan banyak. Kalau Rimpang nggak gitu. Pokoknya komposisi aja. Komposisi. Kalau mau ada instrumentasi ya di antara komposisi itu gitu. Nggak yang kita punya niat bikin musik yang lebih panjang, kita tetap pengen bikin yang sederhana, tapi kalaupun ada kompleksitas gitu sebisa mungkin disembunyikan di belakang kita. Kalau pengen tahu aja, kalau dibongkar baru ya sebenarnya mungkin bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ada aransemen yang bertumpuk, tapi kalau nggak mau dibongkar dia tetap pop
yang bisa inilah lebih gampang dicerna. Bisa dicerna. Iya, gue merasa ya gitu, nggak tahu berhasil apa enggak ya. Kalau sinestesia ada rasa lebih kompleks, lebih grande gitu ya. Tapi kalau dari aransemen sebenarnya kalau menurut gue lebih berat rimpang sih. Kalau misalnya nih ada satu tawaran gitu ya, lo gue kasih panggung, lo manggungin back to back album sinestesia sama rimpang, pengen manggungin yang mana? Kemarin ya kalau gua rimpang walaupun kalau ada yang nawarin sinestesia mau juga gitu, tapi kalau enggak, milih dua, salah satu, pilih satu ya rimpang ya. Karena gua saat ini lebih ke arah situ gitu. Oke. Sih. Nah, kan lo dari cerita lo kan lo sebelum album keempat atau udah nyimpan lagu sekian, belum album kedua lo udah punya materi album ketiga, berarti lo udah punya album kelima. Enggak belum. Serius? Belum serius. Sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak banyak stoknya. Nggak banyak. Asli cuma itu kan bukan stok dalam artian gimana ya, yang dari sinestesia itu benar-benar udah habis. Iya, oke. Jadi rimpang itu benar-benar album lagu baru. Lagu baru. Jadi dari 2016 nyicil ada lagu baru. Bikin 1 2 3 4 sampai 2 tahun dapat 10 lagu, tapi belum direkam yang proper gitu. Terus 2020 bikin Jalan 63, akhirnya diambil lagi. Tapi sebenarnya nggak punya stok. Gue bahkan sekarang belum ngerjain yang serius, kecuali ada satu lagu kemarin baru rilis juga ikut kompilasi. Oke. Iya. Iklim Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital tuh. Itu satu lagu aja. Itu baru. Bener-bener baru ya? Bener-bener baru. Oke. Maksudnya sebagai gitaran mungkin udah pernah dimainin. Iya. Oke. Tapi direkam, dilatihanin, terus habis itu langsung direkam. Model demi chord kepentingan aja. demi kepentingan kompilasi itu. Baru direkam. Oh, kalau hitungannya stok lagu main gitaran mungkin ada lah sekitar 15 ada. Gua Reza banyak banget. Oke. Reza karena dia kan fluent ya, main laptop gitu, bikin lagu gini terus jadi bentuknya ya dia ada sekitar berapa puluh gitu, ada lah 50 60 lah. Kalau kita mau seriusin terus kita pengen banget nih bikin album harus gitu ya, ada sih stoknya. Tapi tetap PR dalam artian nulis apa, tentang apa, kayak gitu tetap harus kerja keras, tapi batang lagunya mungkin ada. Kalau misalnya lu mungkin nggak akan dimainin lagi lu, atau akan dirilis nggak? Enggak lah kali ya. Enggak, kan soalnya gua nggak tahu izinnya gimana, orang-orangnya tuh. Kalau Indie Art Wedding gimana? Jelek. Rekamannya jelek banget. Kalau Indie Art Wedding itu apa? Iya. Kan lo-fi parah. Lo-fi-nya joling gitu. Lo-fi parah. Kalau Indie Art Wedding gimana nih? Indie Art Wedding ya itu masih bisa lah ya kalau iseng. Bisa ya? Apalagi gue banyak nganggur, misalnya gue lagi ke New York gitu. Banyak nganggur ya bisa juga bikin sesuatu. Bikin lah. Dia tapi punya proyek kan sendiri. Nirmaya udah denger kan lah? Udah. Ya. Itu ada lagu yang ya? mau dikerjain sama yang dari Indie Art Wedding, mau dibikin versi Nirmayanya. Versi Nirmaya. Versi kan gini, Indie Art Wedding tuh senja sebenarnya, sebelum senja itu senja, dia udah senja gitu. Lalu dia bikin Nirmaya yang lebih apa ya, sunshine pop gitu, agak barok tapi sunshine agak barok ya. Ada barok kayak pop. Beach Boys-nya yang gitulah ya, barok pop. Nah, jadi lagu yang di Indie Art Wedding ada yang mau direkam lagi buat main gimana, buat di stylein Nirmaya kayak barok pop. Berarti lagunya udah ada lagu yang di Indie Art Wedding ada. Yang mana? Untuk anakku kalau nggak salah. Untuk anak. Tapi formatnya beda. Format musiknya, tapi ya batang lagunya mirip sama. Udah jadi lagunya? Belum. Lagi mau rekaman. Tahu udah gitu. Jadi pergi nggak? Jadi, tapi nanti aman lah. Udah ya. Jadi kita lanjut dengan sesi kedua ya? Ya, kapan-kapan lah ya. Besok. Ya boleh. Dadah.